A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatihi wa bi karamatihi wa bi ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa dhanban maghfuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu hawaijana faqina kullaha wa aslih umurana fi jami'il umur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faslun arkanul imani sittatun. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda tercinta Habibillah Nabiullah Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juga pada semua para pengikutnya hingga hari kiamat. Rekan-rekan pemuda Cibule yang senantiasa mengikuti kegiatan ini, semoga kita semua selalu diberikan limpahan taufik dan hidayah sehingga bisa istiqomah dalam mengikuti kegiatan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Safinah. Setelah rukun Islam, kita akan sedikit membahas tentang rukun iman, yang mana rukun iman ini ada 6. Namun sebelumnya perlu diketahui apa itu iman. Iman menurut bahasa secara umum, secara lughah, iman itu adalah membenarkan secara mutlak, entah itu perkataan baginda Rasul ataupun siapapun. Ketika ada seseorang mengatakan sesuatu dan kita membenarkan omongannya, secara bahasa itu berarti iman. Tetapi menurut syariat, yang dimaksud iman di sini adalah tasdiqul qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Membenarkan hati terhadap semua yang disampaikan atau yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu semua perkara-perkara yang diketahui secara darurat atau pasti dari agama. Yang dimaksud membenarkan di sini adalah omongan hati yang mengarah pada kemantapan, baik kemantapan itu dihasilkan dari dalil ataupun dihasilkan tanpa dalil, yaitu dengan taklid. Iman di sini ketika seseorang mampu menggali dalil tentang keimanan atau dia mendengarkan dari orang-orang yang paham akan ilmu tersebut, yaitu dengan dalil, dengan taklid kepada orang-orang yang lebih mengetahui, yaitu pada para ulama. Nah, yang dimaksud omongan hati di sini adalah seperti hati kita berkata. Seperti hati kita berkata, raditu bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku meridhoi semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Tingkat-tingkat iman, sebelum kita memasuki rukun-rukun iman, kita perlu mengetahui tingkat keimanan itu sendiri. Yang pertama ada iman taklid.
Apa itu iman taklid? Iman taklid yaitu al-jazmu biqaulil ghair min ghairi an ya'rifa dalilan. Kita mantap dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalil. Jadi kita iman kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contoh rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Kita mengimani bahwa Allah itu Tuhan kita dengan sifat-sifatnya yang wajib, bukan melalui kita hasil berpikir, kita hasil mencari dalil-dalilnya, melainkan kita mendengarkan dari para ulama. Itu disebut iman taklid. Jadi ya seperti kebanyakan mayoritas orang-orang awam, kebanyakan mereka beriman dengan iman taklid. Lalu apakah sah iman seorang yang taklid? Sebagian mayoritas ulama mengatakan sah imannya orang yang taklid. Jadi walaupun kita tidak mengerti dalil tentang wujudnya Allah, tentang sifat-sifat Allah, tapi kita meyakini dengan mendengarkan ucapan daripada para ulama, maka itu sudah cukup. Cukup dalam artian imannya sah, namun berdosa. Berdosa karena tidak mencari dalil, tidak menemukan dalil, tidak mencari dalil, tidak mempelajari dalil-dalil tentang keimanan tersebut. Jadi ketika kita mampu, dalam artian mempunyai waktu, mempunyai kesempatan untuk mencari dalil-dalil tersebut, tetapi kita tidak mencarinya, kita hanya mencukupkan diri saja untuk taklid kepada para ulama, maka itu berdosa. Walaupun memang imannya sah, ya seperti kebanyakan dari mayoritas umat muslim zaman ini seperti itu. Ada yang kedua, iman ilmu atau iman ilmi, ma'rifatul aqaid bi adillatiha wa hadza min ilmil yaqin. Nah, yang kedua, ma'rifatul iman ilmi, yaitu mengetahui tentang akidah-akidah, tentang aqaid keimanan yang wajib dengan dalil-dalilnya. Dia mempelajari dalil-dalil tentang keimanan, maka itu maksudnya iman ilmi. Sah imannya, juga tidak berdosa kalau dia sudah mengetahui dalil-dalil tentang aqaid tersebut. Nah, yang bagian 1 dan bagian 2 ini mahjubun an dzatillahi ta'ala, terhalang, terhijab dari zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada iman iyan, wa ma'rifatullahi bi muraqabatil qalbi fala yaghidu rabbuhu an khatirihi tarfata ainin. Iman iyan adalah mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Orang yang memiliki iman iyan yaitu orang yang tidak pernah lepas Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Dalam artian orang yang memiliki iman iyan selalu mengingat kepada Allah, tidak pernah berhenti mengingat, tidak pernah berhenti mengingat, tidak pernah melupakan Allah walaupun sekedip mata. Itu iman iyan. Tingkat keimanan ini disebut ainul yaqin. Yang keempat, iman hak. Bagaimana iman hak? Ru'yatullahi ta'ala biqalbihi wa huwa ma'na qaulihim al-arif yara rabbahu fi kulli syai'in wa huwa maqamul musyahadah. Yang keempat ada iman hak, yaitu melihat Allah dengan hati. Tingkat keimanan ini adalah pengertian daripada perkataan para ulama, orang yang makrifat kepada Allah dan melihatnya dalam segala sesuatu. Jadi ketika seseorang memiliki iman hak, ketika dia melihat suatu benda,
maka yang terbayang di dalam hatinya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena di alam dunia ini tidak ada satu makhluk pun atau tidak ada satu benda, tidak ada satu apa saja, tidak ada benda, tidak ada katakan makhluk hidup atau benda mati yang di sana tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat gunung, di sana ada kekuasaan Allah. Kita melihat pohon, melihat apa saja, pasti orang yang mempunyai iman hak akan membayangkan Allah. Yang dilihat Allah. Dalam artian ketika melihat sesuatu, maka hatinya langsung kepada Allah. Karena Allah, katakanlah, tidak ada satu benda pun di dunia ini yang tidak ada campur tangan Allah. Artian semuanya bikun rotillah, dengan kekuasaan Allah. Yang kelima ada iman hakikat, bahwa al-fana'u billah wa sakru bihubbihi fala yashhadu illa iyyahu. Yang kelima yaitu iman hakikat, sirna bersama Allah dan mabuk karena cinta kepadanya. Orang yang memiliki iman hak, iman makrif, iman hakikat, maka dia akan fana. Dalam artian bisa dikatakan seperti majdub. Kadang perilakunya seperti orang gila. Bukan gila karena apa, tapi gila karena jiwanya sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang selain Allah fana bagi dia. Seperti itu. Ya sayang. Tingkat yang wajib untuk para manusia-manusia awam seperti kita yaitu tingkat 1 dan tingkat 2. Cukup dengan iman taklid ataupun iman ilmi. Cukup bagi kita. Untuk yang pertama, cukup sah imannya tapi berdosa karena meninggalkan mencari dalil, mencari ilmu tentang dalil-dalil keimanan. Yang kedua, cukup dan tidak berdosa. Sedangkan untuk tingkat keimanan nomor 3 dan nomor 4 juga nomor 5 hanya orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang dikehendakinya. Jadi untuk mencapai tingkat nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 itu hanya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin yang bisa mencapai tingkat 3, 4 dan 5 itu hanya para aulia wassolihin, para wali-wali Allah dan para orang-orang solih, para nabi dan rasul pasti. Ya. Selanjutnya, yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bi anta taqida ala tafsil anna Allah taala mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadisi. Mustaqnan an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun samiun basirun mutakallimun. Fa'alal ijmal inna allaha kamalati la tatanahi. Yang pertama kita harus mengimani, beriman kepada Allah, meyakini secara tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat wajibul wujud, zat yang wajib keberadaannya, qadimun, yang maha dahulu, baki, kekal, mukhalifun lil hawadisi, berbeda dengan makhluk ya sebagaimana sifat-sifatnya. Jadi mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala juga mengimani sifat-sifatnya sebagaimana yang insya Allah mudah-mudahan kita sudah mengetahuinya. Sifat yang wajib di Allah Subhanahu wa taala ada 20 dan yang mustahilnya ada 20 dan yang wajib, yang jaiz atau jaiz itu ada
satu, jadi 41. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani sifat-sifat yang wajib di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang mustahil di Gusti Allah taala. Kita harus mengetahui. Untuk mengimani kita harus mengetahui hal-hal tersebut. Faidatun man taruka arba'a kalimatin kamula imanuhu aina wa kaifa wa mata wa kam. Barang siapa yang meninggalkan 4 kata ini maka imannya telah sempurna. Jadi kita harus meninggalkan 4 kata ini dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mana? Yang pertama itu aina. Aina juga kaifa, mata dan kam. Apa itu aina? Di mana Allah? Di mana? Juga bagaimana, kapan dan berapa. Jadi 4 kata yang harus kita hindari ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana, bagaimana, kapan dan berapa. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita, di mana Allah? Kaifa Allah? Maka kita harus menjawab, laisa fi makanin wala yamurru alaihi zaman. Allah tidak bertempat dan tidak mengalami perjalanan waktu. Jadi ketika seseorang bertanya kepada kita, di manakah Allah? Allah tidak memiliki tempat atau tidak bertempat dan tidak mengalami perjalanan waktu. Yang kedua, ketika ada yang bertanya kepada kita, mata Allah, di mana Allah? Kaifa Allah? Ketika ada yang bertanya di mana Allah, maka kita menjawab Allah tidak bertempat dan tidak mengalami perjalanan waktu. Di mana ada yang bertanya kepada kita tentang Allah, bagaimana Allah? Kaifa Allah? Bagaimana Allah? Maka kita menjawab Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Laisa kamislihi syai'un fil ardi. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun makhluknya. Yang ketiga, ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita, mata Allah, kapan Allah itu ada? Maka apa yang harus kita jawab? Awalun bilabtida'in wa akhirun bilantihain. Allah itu yang maha awal, yang ada tanpa permulaan, yang tidak akan pernah berakhir. Awalun bilabtida'in, awalun bilabtida'in wa akhirun bilantihain. Allah ada tanpa permulaan dan tidak pernah berakhir. Dan ketika ada yang bertanya, kamillah, atau ada berapa Allah, maka berapakah Allah itu? Maka kita harus menjawab, wahidun. Wahidun la min killatin kul huwallahu ahad. Wahidun la min killatin kul huwallahu ahad. Allah adalah satu yang bukan dari hal sedikit. Katakanlah, wahai Muhammad, merujuk pada surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, dialah Allah yang maha satu. Jadi ketika ada seseorang, jadi kita harus menjauhi 4 kata ini. Yang pertama, aina, di mana, kaifa, bagaimana, mata, kapan, kam, berapakah. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya, di mana Allah,
maka kita harus menjawab laisa fi makanin wala yamurru alaihi zaman. Di mana Allah tidak bertempat dan tidak melintasi waktu. Tidak bertempat dan tidak mengalami perjalanan waktu. Ketika ada seseorang yang bertanya bagaimana Allah, maka kita menjawab Allah tidak sama dengan sesuatu apapun di muka bumi ini. Ketika ada yang bertanya kapan Allah itu ada, maka kita menjawab Allah ada tanpa permulaan dan tidak akan pernah berakhir. Apabila ada orang yang bertanya berapakah Allah, maka Allah itu satu, kul huwallahu ahad. Yang pertama, iman kepada Allah dengan kita harus mengetahui dan meyakini sifat-sifat yang wajib di Allah. Dan juga menjauhi atau bukan menjauhi, kita harus meyakini, mengimani bahwa sifat-sifat yang mustahil di Allah, yang tidak mungkin sifat tersebut ada di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga ada sifat yang jaiz, yang menang. Fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, mengerjakan atau melakukan sesuatu yang penting. Seperti itu. Itu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu minabillah wa malaikatihi. Kedua, mengimani para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang malaikat? Kita harus mengimani, meyakini bahwa para malaikat itu ajsamun nuraniyatun latifatun. Malaikat adalah jisim yang bangsa cahaya. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa cahaya, dan tidak memiliki kelamin. Entah itu laki-laki ataupun perempuan, apalagi bukan laki-laki bukan perempuan. Dalam artian ya seperti waria atau banci, malaikat sangat jauh dari kata tersebut. Malaikat itu tidak laki-laki dan tidak perempuan, apalagi waria dan bencong. Bukan. Juga sifat-sifat malaikat. Malaikat itu tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Juga tidak pernah makan, tidak minum, tidak menikah, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Sebagian sifat-sifat malaikat. Jadi malaikat yang pertama bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi penting kita untuk mengetahui. Jadi ketika ada seseorang yang mengaku dia malaikat, maka kita jangan percaya, karena malaikat itu ajsamun nuraniyun. Ajsamun nuraniyatun, jisim atau yang terbentuk daripada cahaya. Bahan penciptaan malaikat itu cahaya, sedangkan cahaya itu tidak bisa kasat mata, tidak bisa dilihat kasat mata. Juga malaikat tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, apalagi banci. Jadi ketika ada seseorang yang mengaku malaikat, maupun entah itu laki-laki ataupun perempuan, jadi jangan kita percayai. Malaikat itu tidak pernah makan, tidak pernah tidur. Jadi ketika ada seseorang yang mengaku malaikat tapi doyan makan, jadi kita jangan percaya. Apalagi ada orang ngaku malaikat tapi doyan tidur, maka jangan dipercayai. Nah, malaikat yang wajib diketahui, yang wajib diimani, yang wajib diimani dan wajib diketahui ada 10. Bagaimana Jibril, Mikail. Yang pertama malaikat. Kalau satu nyebutnya malak ya, kalau banyak malaikat. Tapi karena terhubung di kita sudah terlanjur menggunakan bahasa malaikat, walaupun yang disebut satu, padahal untuk satu itu disebutnya malak. Yang pertama malak Jibril, malak Mikail, malak Israfil,
malak Ijrail, malak munkar, malak nakir, malak rokib, malak atid, malak malik, juga malak ridwan. 10. Terus tugas-tugasnya. Jibril bertugas menurunkan wahyu. Mikail bertugas untuk menurunkan rezeki atau hujan. Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Ijrail bertugas untuk mencabut nyawa. Munkar dan nakir bertugas, malak munkar dan nakir bertugas untuk menginterogasi manusia di alam kubur. Malak rokib bertugas untuk mencatat amal baik, malak atid bertugas untuk mencatat amal buruk. Malak malik bertugas sebagai juru kunci neraka, dan malak ridwan bertugas sebagai juru kunci surga. Ada perlu diketahui, malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak di alam dunia, juga makhluk Allah yang paling banyak diciptakan. Melebihi manusia, melebihi jin, dan melebihi apapun, malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak. Masih banyak lagi malaikat-malaikat itu. Ada malaikat hamalatul arsh, ada malaikat hafadhah, ada malaikat yang bertugas menjaga manusia, ada yang bertugas menjaga tumbuhan, dan masih banyak lagi malaikat-malaikat beserta tugas-tugasnya. Ada perbedaan di para ulama tentang siapakah malaikat yang paling mulia. Ada yang mengatakan malaikat Jibril yang paling mulia, ada yang mengatakan malaikat Israfil yang paling mulia, ada yang mengatakan malaikat hamalatul arsy yang paling mulia. Tapi kaul ashah, kaul yang paling sahih itu mengatakan bahwa malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Ini cukup dulu sampai 2. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat Allah. Untuk yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam mungkin di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.